bahwa kebijakan-kebijakan kita, kebijakan-kebijakan pemerintah sudah on the track, jalannya yang benar. Dibanding ekspor tahun lalu dan tahun ini, ekspor kita mengalami kenaikan 7% lebih tadi, sudah digambarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, salam dari Bapak Presiden yang sedianya akan hadir membuka Trade Expo Indonesia 2025 ini. Semua persiapan sudah hampir gitu, mulai dari hari Minggu sampai tadi. Tapi ada agenda ini juga penting, jadi sama penting, tapi ada yang mendesak. Sehingga jam 1 kurang 5 tadi saya koordinasi dengan Seskap, saya diminta mewakili beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para menteri, tentu Menteri Perdagangan, tuan rumah, Menteri Perhubungan, Menteri Industri Kreatif, Menteri Desa, UMKM, Menteri Pekerja Migran Indonesia, Wakil Menteri, para Wakil Menteri yang hadir, Wamen, Menteri Kelautan dan Perikanan, itu ada kursinya itu Pak. Pak, geser dulu. Apa? Para wamen yang saya hormati, ada utusan khusus Presiden, itu utusan khusus Presiden Zita Anjani, kayaknya saya pernah kenal deh kayaknya. Kepala Badan Halal, Ketua Kadin, Gubernur, Bupati atau yang mewakili, para kepala lembaga negara, ada Ketua Komisi 6 tadi, Wakil Ketua Komisi 6, anggota DPR, teman-teman Kadin semuanya, ada ketuanya, Anin tadi mana? Ya. Para asosiasi, media, Bapak Ibu, tamu undangan yang saya muliakan. His Excellency Mr. Francisco Calvo Deley, Vice Prime Minister and Coordinating Minister for Economic Affairs of Democratic Republic of Timor-Leste. Thank you for your presence. His Excellency Mr. Saleh Muhammad Ahmed Salman, Vice Minister for Commerce and Industry of the Republic of Yemen. Thank you. Your Excellencies, Ambassadors, para duta besar Indonesia di negara-negara sahabat, para pelaku bisnis nasional, mitra bisnis Indonesia, tamu undangan, hadirin Bapak Ibu media semua yang saya hormati. Saudara-saudara, tadi Menteri Perdagangan sudah melaporkan bahwa kebijakan-kebijakan kita, kebijakan-kebijakan pemerintah sudah on the track, jalannya yang benar. Dibanding ekspor tahun lalu dan tahun ini, ekspor kita mengalami kenaikan 7% lebih tadi, sudah digambarkan. Boleh tepuk tangan untuk Menteri Perdagangan dan untuk Indonesia. Dibanding tahun lalu, bulan sampai bulan ini, ya Pak Mendak ya, betul ya. Tahun lalu surplus kita dan waktu yang bersamaan dibanding tahun ini, tahun lalu 19 miliar dolar, betul. Tahun ini
Ya. Itu nilainya 29 miliar US dollar. Tepuk tangan untuk Pak Mendak dan tim dan semua kementerian yang terlibat. Pak Mendak. Jadi saudara-saudara, ini baru Menteri Perdagangan laporannya. Nah sekarang saya ingin menggambarkan secara lebih lengkap. Ya. Ada 3 program utama Bapak Presiden, minimal 3. Tentu banyak lagi yang lain, tapi dalam kesempatan ini saya akan jelaskan 3. Yang pertama adalah hilirisasi. Maka lahirlah Danantara. Kita ingin agar Indonesia kuat. Seperti era awal 80-an. Kita sudah bisa bikin pesawat terbang, kita sudah bisa bikin PT PAL, kita sudah bisa bikin petrokimia, kita sudah bisa bikin pabrik pupuk, kita sudah punya satelit Palapa B2 era 80-an. Nah, untuk melanjutkan itu maka lahirlah Danantara yang tujuannya adalah untuk hilirisasi. Agar kita menjadi bangsa yang maju, kuat, hebat. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, agar anak-anak Indonesia, SDM kita unggul, maka lahirlah kebijakan makan siang gratis. Untuk 82 juta penerima manfaat. Yang ketiga, ini semua terkait. Kebijakan-kebijakan terkait. Yang ketiga, maka lahirlah, kalau kita ingin berdaulat, kalau kita ingin kuat, kita mesti swasembada pangan dalam artian luas. Nah, ini ada Menteri Kelautannya, karbohidrat dan protein, saudara. Yang berikutnya kita mesti swasembada di bidang energi. Pak Bahlil, Menteri SDM sudah mengumumkan tahun depan kita akan penuh memakai biofuel. Oleh karena itu tahun depan Indonesia diusahakan, dikejar, ditargetkan tidak impor solar lagi tahun depan. Berarti kita dari B40 akan membuat biofuel menjadi B50. Dengan hitung B50 maka kita tidak akan impor solar lagi. Yang kedua, saya sudah diumumkan oleh Menteri SDM pada tahun depan direncanakan kita sudah mulai pakai premium atau bensin campur 10%, Bapak Ibu sekalian. 10% etanol atau metanol. Nah, ini program pokok. Nah, saudara-saudara bisa bayangkan kalau ini ya memang agenda kebijakan ini besar dan berdampak luas. Pak Presiden itu kalau memikirkan sesuatu itu besar, berdampak luas, tentu tidak mudah. Tidak mudah. Perlu kerjasama semua pihak, perlu punya visi misi yang sama, perlu memahami filosofinya bersama-sama. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita berdaulat di bidang pangan saja, maka jutaan petani akan meningkat kemampuannya. Sekarang harga gabah sudah 6.000, 7.000, Pak Nurdin Khalid. Bayangkan betapa akan meningkat kemampuan petani kita. Kalau besok kita menuju 10% etanol dan metanol, berarti harus membangun industrinya. Berarti kalau orang menanam jagung akan laku keras. Kalau orang tanam singkong akan laku karena itu untuk etanol dan metanol. Bayangkan tidak akan ada tanah kosong nanti, Pak. Tanam singkong laris, tanam jagung laris, tanam tebu apalagi untuk etanol. Seluruh aspek nanti yang dikerjakan Pak Menteri Kelautan, bikin tambak, bikin ikan tangkap dan seterusnya. Karena kita akan menambah 82 juta. 82 juta penerima manfaat makanan bergizi itu. 82 juta. Kalau telur satu orang satu aja perlu 82 juta butir telur. Jadi insya Allah sebagaimana Menteri Keuangan sampaikan bahwa pertumbuhan diperkirakan tahun depan akan 6%,
Ada yang mengatakan mustahil, insya Allah itu akan kita kerjakan dan insya Allah tahun depan saudara-saudara akan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan 6%, kalau kebijakan-kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, maka optimis 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekurang-kurangnya akan mencapai 6%. Itulah sekilas, karena saya juga tidak ingin menunggu saudara-saudara lama gitu, agar tamu-tamu partner kita dari 130 negara yang hadir. Saudara-saudara, Trade Expo ini sudah berlangsung 40 kali. Ini pameran terbesar Indonesia, dihadiri oleh 130 negara. Tadi yang sampai hari ini terdaftar 8.000 lebih buyer Pak, dari internasional, dari 130 negara. Biasanya tambah sore, tambah hari, tambah banyak lagi. Pada masa saya kemarin terakhir, transaksi di sini 14 miliar dolar lebih. Jadi kalau tahun ini Menteri Perdagangan mentargetkan kontrak terjadi di Trade Expo kali ini 16,5 miliar dolar, berarti naiknya nggak banyak, sedikit. Masa saya kemarin Pak Haikal Hasan, kita capai 14,5 miliar dolar. Jadi kalau tahun ini 16,5, naiknya 2, berarti kira-kira 15%. Oke, saya kira. Saya kira demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sebagai penutup, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara, pelaku usaha, serta mitra internasional atas kontribusinya dalam menyukseskan Trade Expo Indonesia ke-40 ini. Melalui semangat kerjasama dan optimis yang kita bangun bersama, saya yakin Indonesia akan terus memperkokoh posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi di pasar dunia demi kesejahteraan bangsa dan kemakmuran bersama. Saya lupa tadi, coba kalau ada tayangan kita Mas Bayu, bagaimana produksi satu aja beras, bahwa kita bisa, saudara-saudara. Tahun lalu kita impor beras 3,8 juta, ada Menteri Perdagangan pasti tahu. Tahun ini Pak, sampai akhir tahun, kata BPS, bukan kata saya, kita akan surplus kira-kira 4-5 juta. Jadi boleh kita katakan tahun ini kita sudah bisa mengatakan Indonesia swasembada pangan khusus untuk beras. Itu Pak, ada grafiknya. Jadi bukan kata Mentan atau kata Menko Pangan, tapi kata kita. Ada data-data ya. Bagaimana hal yang sulit, kalau kita bersama-sama kita bisa selesaikan. Coba gambarkan untuk swasembada pangan yang di Merauke, ada enggak? Coba. Ini banyak menteri di sini. Ini Pak, kawasan untuk pengembangan swasembada pangan yang 1 tahun lebih belum selesai, kita bisa selesaikan dalam tempo 3 minggu. 3 minggu itu Pak. Bapak lihat yang tanda tangan itu, mulai dari ketua DPRD, gubernur, bupati Merauke, Bupati Bupandigul, Bupati Mape, Ketua DPRD, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri, semualah bisa kita selesaikan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kata kuncinya adalah kerjasama, ya, antar lembaga, antar pemerintah kabupaten, pemerintah daerah. Ini Pak DPR biar lihat Pak, dulu menyelesaikan tata ruang, perubahan fungsi, sampai mengeluarkan HGU itu bisa 5 tahun Pak, 6 tahun, 7 tahun. Ini 3 bulan kita selesaikan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan pertolongan pada kita sehingga Indonesia bisa jadi negara maju sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya.